Proses pendirian Sarekat Islam dimulai saat Haji Samanhudi kebingungan untuk meresmikan Rekso Roemekso. Organisasi ini merupakan perkumpulan keamanan untuk melindungi kawasan industri batik di daerah Solo, serta menghalau dominasi pedagang Tionghoa di sana. Hingga tahun 1911, organisasi ini belum menjadi organisasi resmi yang berbadan hukum yang terancam dibubarkan karena akan dianggap organisasi ilegal. Samanhudi berhasil menghubungi Tirto melalui kolegenya Marto Darsono yang pernah menjadi redaktur Medan Priayi. Tirto tiba di Solo pada akhir Januari atau awal Februari tahun 1911. Akhirnya, Rekso Roemekso resmi menjadi organisasi resmi dengan nama SDI Cabang Surakarta yang anggaran dasarnya disusun oleh Tirto dan ditandatangani pada tanggal 11 November 1911. Susunan organisasi ini terdiri dari Samanhudi sebagai ketua, Harjo Somerto sebagai sekretaris, Kartowiharjo sebagai bendahara, dan Tirto sebagai penasihat. Sedangkan Marto Darsono bersama Jojo Margoso menjadi pengurus cabang SDI Surakarta di Purwosari. Setelah Revolusi Tiongkok, pedagang Tionghoa mulai melawan pemerintah kolonial dan sering memulai konflik dengan SDI Solo. Di tengah konflik ini, SDI Solo menerbitkan surat kabar mereka sendiri, yaitu Sarotomo, yang menunjuk Tirto sebagai kepala redaksi. Tapi keterbatasan lokasi Tirto yang berada di Bogor, Tirto menyerahkan urusan Sarotomo kepada Marto Darsono selaku redaktur. Koran Sarotomo hanya bertahan 3 bulan akibat masalah keuangan yang diperparah dengan pinjaman Tirto yang meminjam uang milik Sarotomo sebesar 750 florin yang saat itu juga mengalami masalah keuangan yang saat itu juga membuat pengurus SDI Surakarta gusar. Pada April 1912, Tirto menghadiri rapat besar SDI Surakarta dan menyerahkan kepemimpinan SDI kepada Samanhudi karena dia melakukan keliling Jawa. Tirto berhasil mengunjungi beberapa kota seperti Madiun, Surabaya, dan Kediri sebelum diculik dan diasingkan karena masalah. Pada tanggal 13 Agustus 1912, penerbitan Medan Prijaji dihentikan karena hutang sehingga hubungan SDI cabang Solo dan Bogor terputus. Kesempatan ini dimanfaatkan Samanhudi untuk memperluas SDI Solo. Akan tetapi, rencana ini terhambat karena SDI Solo diberhentikan aktivitasnya oleh Karesidenan Surakarta. Pada tanggal 23 Agustus 1912, Samanhudi pun bertemu dengan Umar Said Djokro Aminoto serta Djokro Swedarmo. Yang saat itu menjadi pengurus SDI Surabaya untuk berdiskusi. Atas saran Djokro Aminoto, SDI Solo membuat anggaran dasar baru
serta mengganti nama SDI Solo menjadi Sarekat Islam. Pada Desember 1913, Tirto divonis sebagai bersalah dan dibuang ke Maluku. Pada masa ini juga, Samanhudi mengumumkan bahwa Sarekat Islam tidak terhubung dengan SDI yang didirikan oleh Tirto. Tirto tidak mampu melakukan apapun karena dia masih berada di Ambon dan harus menjalani hukuman pembuangan selama 6 bulan. Lewat buku Zaman Bergerak, menyebut Tirto Adisorjo sebagai orang bumi putra pertama yang menggerakkan bangsa melalui bahasanya lewat medan prijaji. Tirto Adisorjo juga mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia Belanda, terutama laporan Dokstrander Ringkes. Ini disebabkan karena Tirto memegang peranan pula dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang merupakan asal mula Sarekat Islam yang kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Anggaran dasar Sarekat Islam yang pertama mendapat persetujuan Tirto Adisorjo sebagai Ketua Sarekat Islam di Bogor dan sebagai redaktur surat kabar medan prijaji di Bandung. Ketika menulis buku kenang-kenangannya pada tahun 1952, Ki Hajar Dewantoro mencatat tentang diri Tirto Hadisorjo sebagai berikut. Kira-kira pada tahun berdirinya Budi Utomo, ada seorang wartawan modern yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia pegang, yaitu almarhum R.M. Djokomono. Kemudian bernama Tirto Hadisorjo, bekas murid Stovia yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang Betawi, atau yang kemudian bernama Berita Betawi, lalu memimpin medan prijaji, dan soleh keadilan. Ia boleh disebut pelopor dalam lapangan jurnalistik. Sudarjo Djokro Sisworo dalam bukunya Sekilas Perjuangan Surat Kabar, terbit November 1958, menggambarkan Tirto Hadisorjo sebagai seorang pemberani. Dialah wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan surat kabar sebagai pembentuk pendapat umum, dengan berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pihak kekuasaan dan menentang paham-paham kolot. Kecaman hebat yang pernah ia lontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir menyebabkan Tirto Hadisorjo disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan. Novel Bumi Manusia. Tokoh Minke dalam novel Bumi Manusia, karangan Pramoedya Anantatur, mengacu kepada sosok Tirto Adisorjo. Novel ini merupakan salah satu seri dari tetralogi Pulau Buru. Pada 24 Mei 2018 diselenggarakan konferensi pers yang mengumumkan bahwa Bumi Manusia akan difilmkan oleh Falson Pictures dengan Hanung Bramantyo sebagai sutradara. Sosok Minke akan diperankan oleh Iqbal Ramadan. Annelies Malema akan diperankan oleh Mawar
Decong, dan Saine Febrianti sebagai Nyai Ontosoroh. Media daring Tirto ID, sebuah media daring, mendedikasikan nama medianya untuk menghormati sosok Tirto Adisorjo. Hal ini tertuang dalam halaman tentang kami pada laman situsnya. Pada 10 November 2021, nama RM Tirto Adisorjo diabadikan sebagai nama jalan di Kota Bogor dan diresmikan oleh Wali Kota Bima Arya.